Sahabat yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah Mus'ab bin Umair. Dan sahabat ini memiliki beberapa keutamaan, bahkan tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, karena Mus'ab bin Umair ini adalah seorang sahabat yang sangat luar biasa. Dan nanti kita akan baca bagaimana ketika beliau meninggal, subhanallah, malu nanti kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih sering mengeluh, tidak bersyukur, menganggap bahwa apa yang Allah berikan selalu kurang. Ya, subhanallah, ini Mus'ab bin Umair mengajarkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita bagaimana seharusnya seorang muslim yang mereka semua para sahabat itu mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, siapa Mus'ab bin Umair ini? Tadi dalam pengantar sudah disampaikan bahwa beliau ini adalah an'am fityanu Makkah. Ya, jadi pemuda yang ganteng luar biasa dan orang tuanya orang kaya. Ya, jadi orang tuanya di kota Mekah ini termasuk minal asriya, orang yang kaya dan kayanya itu banget. Subhanallah. Dari mana taunya kalau Mus'ab bin Umair ini anak orang kaya? Semua orang Mekah tahu. Dan diantaranya orang Mekah, mereka kalau lewat di suatu jalan, kemudian di jalan itu lewat Mus'ab bin Umair, mereka akan mengatakan, hadza tariqun yamurru alaihi Mus'ab bin Umair. Ini adalah jalan yang tadi dilewati oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Bayangkan Bapak, kalau umpamanya depan masjid ini, kita kalau tiap lewat situ, oh ini pasti bapak ini. Dari mana taunya? Parfumnya umpamanya. Nah, kalau ada yang kebalikannya umpamanya dari bau keringatnya misalkan, nah ini berat. Tapi kalau Mus'ab bin Umair ini tadi, kalau pakai pakaiannya yang paling bagus, kemudian juga parfumnya yang paling apa? Mahal. Ya. Dan di kalangan orang Arab sampai hari ini, ya mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala yang sudah berikan haji dan umroh ditambah ya kenikmatan ini, kemudian yang belum mudah-mudahan Allah berikan di toko-toko samping Masjid Nabawi, samping Masjidil Haram, itu kadang-kadang kita kaget harga parfum sampai ada yang 10 juta, kalau di uang kita akan 20 juta ya. Ternyata subhanallah, memang parfum-parfum ini beberapa kali dicuci itu nggak hilang baunya. Ya, itulah termasuk diantaranya apa? Rihul misk, ya, bau parfum yang disebut dengan minyak kasturi. Ya, makanya saya kurang begitu yakin kalau yang di kita ya, yang harganya hanya sekian, ya itu pun mungkin benar tapi hanya KW berapa, ya. Tapi kalau yang asli, kalau yang benar, karena itu memang sulit ya mencarinya dari minyak-minyak ikan, kemudian dari lutut-lutut binatang. Nah ini memang sulit, yaitu disebut dengan minyak kasturi ya. Jadi ini Mus'ab bin Umair termasuk seorang pemuda yang hidup pada saat itu dan memang orang tuanya sangat kaya raya. Sampai-sampai kalau lewat di jalan manapun, semua orang Mekah akan mengatakan bahwa jalan ini tadi dilewati oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Kira-kira di komplek ini pasti ada tuh. Oh tadi lewat bapak ini. Nah cirinya mungkin berbeda-beda. Tapi kalau ini menunjukkan dia orang kaya, parfumnya, pakaiannya dan seterusnya. Ya. Nah kisah keislamannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak disebutkan detail. Hanya memang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gencar-gencarnya berdakwah di kota Mekah, dan banyak dari penduduk kota Mekah yang sedikit demi sedikit mulai banyak yang masuk Islam. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya hidayah kepada Mus'ab bin Umair dengan kesadarannya sendiri, datang ke Al-Arqam bin Abil Arqam, yaitu tempat di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat biasanya apa? Berkumpul. Ya, datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian mengumumkan keislamannya di hadapan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Karena Mus'ab bin Umair ini kalau materi sudah lebih dari cukup. Ya,
tapi sudah menjadi fitrah manusia, ada kebutuhan non materi, yaitu apa? Spiritual. Dari dulu sampai sekarang, kalau ada orang materinya cukup banyak bahkan berlebih, pasti akan ada yang kurang. Karena manusia ini dari awal penciptaannya dua, ruh dengan tanah. Ya, Adam itu diciptakan dari apa? Tin, tanah. Kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang kelebihan materi tapi gersang spiritual, hidupnya pasti tidak akan nyaman. Atau kebalikannya, ada orang ibadahnya, spiritualnya tercukupi tapi materinya kurang, juga akan menjadi apa? Kurang nyaman. Ya, makanya hidup yang ideal, hidup yang mendekati kepada ideal itu adalah apa? Ketika terkumpul antara kelembutan materi dengan kehangatan spiritual. Kalau ada orang subhanallah materinya cukup, ibadahnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala cukup, pasti hidupnya akan senang dan bahagia. Tapi kalau ada yang pincang sebelah, itu pasti hidupnya seperti orang yang jalan dengan kaki sebelah, ya. Makanya kita menyaksikan umpamanya saudara-saudara kita yang di Jepang, itu mereka stres sedikit naik kemana? Ke gedung tinggi, lompat. Kenapa? Mereka secara materi cukup, tapi gersang secara apa? Spiritual. Karena mereka ketika ada goncangan-goncangan tinggi nggak tahu bersandar kepada siapa. Tapi kalau orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada hal-hal yang gaib, ya, sekalipun mereka tersesat, itu mereka masih punya pegangan dan menyandarkan, gitu ya. Makanya ini alhamdulillah dalam Islam ini kita diajarkan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan materi dan kebutuhan apa? Spiritual. Kalau dua-duanya berjalan, insya Allah kapanpun dimanapun kita akan merasakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, masuk Islam, ketika awal-awal masuk Islam dia menyembunyikan keislamannya. Kenapa? Khaufan min batsyi ummihi. Karena dia takut tahu kalau umpamanya dia ketahuan masuk Islam, ibunya pasti akan marah besar. Tiba-tiba ada seseorang namanya Utsman bin Thalhah, dan beliau ini adalah pemegang kunci Ka'bah, ya, yang nanti dilobi oleh Rasulullah. Awalnya tidak mau, tapi akhirnya ketika Fatu Mekah tidak dipaksa, bahkan langsung diserahkan kepada Rasulullah. Nah, lihat bahwa Mus'ab bin Umair ini keluar dari rumah Arqam bin Abil Arqam. Ya, sekali oh ini kok dari sini, ikut Nabi Muhammad. Kemudian di lain waktu lihat Mus'ab bin Umair ini sholat, dan sholatnya tidak seperti halnya yang mereka lakukan, gitu. Akhirnya apa? Utsman bin Thalhah ini mengabarkan kepada ibunya, dan subhanallah ketika ibunya tahu bahwa Mus'ab bin Umair anak kesayangannya. Kalau sekarang apa? Anak mami, ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini disayang luar biasa, bahkan dia punya saudara. Nanti ketika perang Badar bertemu tuh, namanya Ibnu Ajiz, ya. Tapi tidak disayang Mus'ab bin Umair. Ibunya marah besar, ya. Dan hampir Umair ini akan apa? Dipukul dan akan dicederai. Tapi ibunya karena sayangnya dia ingat. Akhirnya diputuskan untuk apa? Hubisa. Dia dikurung di dalam rumah. Ya, bahkan dalam kitab ini disebutkan ibunya Mus'ab bin Umair ini sampai membayar beberapa orang untuk bergantian menjaga siapa? Mus'ab bin Umair ketika dikurung di dalam rumah. Subhanallah, ternyata memang sehebat apapun kita, manusia pasti memiliki apa? Kekurangan. Dijaga bergantian berhari-hari, ada waktu di mana para penjaganya ini lengah, Mus'ab bin Umair kabur. Ya, jadi dari rumahnya dia sudah dikurung, dijaga, ibunya bahkan menyewa orang, ya. Akhirnya dia kabur. Makanya kata para ulama, yang namanya fisik bisa dipenjara, dikurung. Tapi kalau pemikiran, kalau perjuangan, kalau hati nggak bisa. Kita umpamanya meyakini sesuatu apapun, yakin seyakin-yakinnya, itu nggak akan bisa dibendung dengan apapun. Makanya Mus'ab bin Umair sudah dikurung, dia ada kesempatan kabur, akhirnya kabur. Dan pas berbarengan dengan peristiwa di mana sebagian besar para sahabat Rasulullah SAW yang disiksa, mereka dijauhkan dari keluarganya, tidak boleh berjualan, tidak boleh berinteraksi, mereka diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ke kota Habasyah.
kaburlah Mus'ab bin Umair ke Habasyah, ya, bersama dengan kaum muslimin yang hijrah ke sana setelah diizinkan oleh Rasulullah SAW, karena banyak di antara mereka di kota Mekah nggak kuat. Di antaranya seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Khabbab bin Arat, ya, kemudian sahabat-sahabat yang lain, karena mereka disiksa, bahkan siksaannya jauh lebih parah daripada menyiksa kepada binatang. Alasannya apa? Karena mereka mengikuti risalah yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sunnatullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun dimanapun kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya kalau diuji jangan mundur, maju. Ya. Karena apa? Kalau kita diuji berhasil, insya Allah level keimanan kita akan naik. Ya. Sama dengan kita kalau sekolah, kuliah, belajar, kalau ujiannya dinyatakan lulus, berarti kita naik ke level apa? Setelahnya. Nah ini seperti Mus'ab bin Umair ini, dia tidak mundur ke belakang tapi maju. Sampai akhirnya apa? Subhanallah, beliau hijrah ke Habasyah, kemudian tinggal di sana beberapa lama, kemudian balik lagi ke kota Mekah. Ya, ketika sampai di kota Mekah, beberapa orang Madinah setiap kali musim haji mereka berbondong-bondong datang kepada siapa? Rasulullah SAW. Musim haji pertama 12 orang. Ya, mereka berikrar mengungkapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, dan bahkan mereka mengatakan kami akan pulang dan akan kembali dengan membawa orang yang akan mengikutimu jauh lebih banyak. Musiman kedua mereka bawa 72 orang. Hanya di kota Madinah ini kaum musliminnya bertambah nggak ada da'inya. Makanya ketika mereka musiman kedua kepada Rasulullah, wahai Rasul, ib'ats lana, utus kepada kami orang yang membacakan, yang mengajarkan apa? Risalah yang kau bawa. Rasulullah SAW merenung sejenak, dan tentu ini dengan dibimbing oleh wahyu, akhirnya memutuskan untuk mengirim siapa? Mus'ab bin Umair, ya, dan dalam riwayat lain disebutkan berdua dengan Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Makanya para ulama mencatat Abdullah bin Ummi Maktum ini, ya, yang kisahnya abasa wa tawalla, itu adalah muazin kedua setelah Bilal, ya. Jadi dulu walaupun orangnya buta tapi semangat untuk berdakwah, ya. Dan berdakwah itu tidak mesti tadi harus ceramah, ya, salah betul nih, ya. Bapak ibu-ibu kita bisa berdakwah dengan cara apapun. Bahkan orang muslim itu sebetulnya nggak ngomong aja insya Allah sudah berdakwah. Yang penting apa? Kalau ngomong benar, ya. Kalau melakukan sesuatu tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain, ini sudah bagian dari dakwah, ya. Bahkan banyak saudara-saudara kita sekarang di Eropa, kemudian di Amerika masuk Islam bukan karena ceramah, tapi masuk Islam gara-gara apa? Melihat perilaku kok di tengah gemerlapnya materi, kok masih ada orang yang beribadah. Bahkan kasus terbaru, subhanallah, ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek. Ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek, ya. Dia melakukan sesuatu sendiri, karena orang barat itu kalau sudah umur 17 tahun, anaknya dengan ibunya seolah-olah tidak memiliki hubungan apa-apa. Anaknya mau ngapain terserah, anaknya mau lihat orang tuanya seperti apa juga tidak punya apa? Urusan. Ini ada seorang kakek-kakek dengan nenek-nenek setiap pagi nyebrang, ya. Dan kita bisa membayangkan orang kalau sudah sepuh, walaupun ada zebra cross, kan agak kesulitan, jalannya lama, gitu. Ini ada orang muslim imigran dia. Setiap kali melihat nenek-nenek dan kakek-kakek ini dipegang tangannya dan diseberangkan. Sederhana. Subhanallah. Ini 2 orang nenek kakek ini. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya berpuluh-puluh tahun tinggal di sini. Bahkan anak saja nggak ada yang menolong untuk menyeberangkan ini. Kamu siapa, dari mana? Subhanallah. Dia jelaskan, saya fulan, saya agamanya muslim. Kok bisa kamu menolong orang nggak dibayar? Gitu. Subhanallah. Ternyata dia jelaskan bahwa dalam agama kami, sampai akhirnya dia penasaran, ya, mencari, sampai akhirnya memutuskan untuk apa? Masuk Islam. Jadi dakwah hanya gara-gara membantu menyeberangkan apa?
orang. Subhanallah. Dan ini yang dilakukan dulu oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutuslah oleh Rasulullah SAW ke kota Madinah, ya. Awalnya hanya 72 orang plus dengan beberapa orang muslimah dan anak-anak, sampai akhirnya beberapa tahun sampai peristiwa hijrah. Apa yang terjadi? Tidak ada satu rumah pun di kota Madinah, khususnya dari keturunan Bani Ashhal, kecuali semuanya mereka sudah masuk Islam. Yang dakwah berapa orang? 2 orang. Mus'ab bin Umair ini orangnya masih muda, ya. Makanya ada yang bertanya, wahai Syekh, kalau kita mau berdakwah apakah harus menguasai semua ilmu Islam? Kalau harus menguasai semua ilmu Islam, kita tidak akan punya kesempatan sampai meninggal untuk apa? Berdakwah, karena banyak tafsir, fikih, usul fikih, tarikh, banyak. Tapi semua kita punya peluang untuk apa? Berdakwah. Sampai Abdullah bin Maktum orangnya buta bisa berdakwah, mendampingi Mus'ab bin Umair. Nah, bagaimana caranya berdakwah? Ini yang menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Mus'ab bin Umair ini dakwahnya sederhana, orangnya santun, luar biasa, ya. Dan satu lagi memang ditemani oleh salah seorang tokoh yang ada di kota Madinah, namanya As'ad bin Zurarah, ya. Jadi sebisa mungkin kalau dakwah yang memang kita bukan asli orang tinggal di situ, harus ada orang asli yang tinggal di situ, dikenal dan orangnya baik, akhlaknya mulia, semua yang ada di situ minimal tidak akan mendustakan dan bahkan orang ini memang baik. Karena itu modal awal, ya. Subhanallah. Mulailah Mus'ab bin Umair berdakwah, ya, ditemani oleh siapa? As'ad bin Zurarah. Jadi As'ad bin Zurarah ini dia mendampingi Mus'ab bin Umair untuk mengislamkan penduduk kota Madinah. Bagaimana cara dakwahnya? Kata As'ad bin Zurarah, kami ketika di kota Madinah itu mendatangi rumah-rumah, ya. Ketika mendatangi rumah-rumah ada pemimpin, ya, di kota Madinah ini khususnya dari Bani Ashhal, namanya Usaid bin Khudair, ya. Ini riwayatnya biasanya kalau Bapak Ibu hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Ini seorang sahabat yang dia hari Jumat selalu baca surah Al-Kahfi, dia punya kuda di belakang, kudanya gitu. Itu sampai bertanya kepada Rasulullah, kenapa? Seandainya engkau meneruskan membaca surah Al-Kahfi, maka engkau akan melihat sesuatu yang lain, kata Ustaz, di langit. Karena apa? Setiap kali dibacakan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Terus dia baca, kudanya itu keluar suaranya. Ditanyakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia mendapatkan perlindungan dari Allah sampai Jumat yang akan datang. Gitu. Subhanallah. Dan ini awalnya adalah orang musyrik, orang kafir yang masuk Islam gara-gara didakwahi oleh siapa? Mus'ab bin Umair, ya. Jadi Mus'ab bin Umair sedang dia menyampaikan ajaran Islam, duduk-duduk di rumah-rumah beberapa, tiba-tiba didatangi oleh siapa? Usaid bin Khudair, ya. Kata As'ad bin Zurarah yang mendampingi, dan dia tahu karena asli orang Mekah, akan datang kepadamu seorang, dia ini adalah pemimpin di kabilah ini. Fasduqillaha fil kalam, maka engkau kalau berbicara, bicara aja jujur. Karena apa? Orang walaupun dia bergelimang dengan dosa, pasti dia senang dengan kebaikan, dengan kejujuran. Ya, sejelek apapun seseorang, kalau kebaikan gak mungkin bisa mengingkari. Dia mengingkarinya karena kepentingannya aja berbeda. Tapi kalau hati kecilnya pasti akan semua sama. Karena ini kita semua diciptakan oleh Allah, dan kita akan kembali kepada Allah, dan bawaan kita ini semua sama. Bahwa manusia ini punya 2 potensi. Wahadainahu najdain. Ya, ada 2 jalan yang akan kita tempuh. Jalan kebaikan atau jalan keburukan. Seburuk-buruk apapun pencuri, dia kalau mau mencuri biasanya tengok kanan, tengok kiri. Itu pertanda masih ada sebetulnya keimanan di sini. Kenapa? Karena kalau dia sudah nggak tengok kanan, berarti dia sudah mau ditangkap, orang nggak ada yang lihat. Tapi dia tengok kanan, tengok kiri, berarti masih ada apa? Alarm dalam hatinya. Subhanallah. Akhirnya apa datang? Sedang apa ini? Berani-beraninya di lapak saya. Bahasa kitanya mungkin gitu. Ya, ini kampung kami, ini kabilah kami, engkau bicara di sini mau apa? Lihat ternyata di situ ada siapa?
As'ad bin Zurarah. Dia rendahkan suaranya. Demi Allah, kata Usaid bin Khudair, kalaulah engkau bukan ibnu kholati, anak daripada bibi saya, mungkin sudah saya bantai ini semua. Tapi karena ada As'ad bin Zurarah, ini Usaid bin Khudair yang tadinya marah-marah jadi apa? Dia merendahkan suaranya. Tuh, makanya penting. Kadang-kadang ada tokoh dia nggak berbicara, tapi keberadaan dia itu bisa apa? Minimal tidak sampai menghilangkan kesempatan orang untuk berdakwah. Subhanallah. Akhirnya apa kata Mus'ab bin Umair? Awatajlis watasma. Sudikah engkau duduk dan mendengar? Dengar saja dari situ. Kalaulah seandainya nanti engkau senang, mau ikut silahkan. Kalau umpamanya nanti takrohu, engkau tidak senang, mau pergi atau apa, memang kami lakukan salah, silahkan. Itu adalah pilihanmu. Tapi dengar sebentar saja. Apa? Fa'aradu alaihi al-Islam wa qara'a alaihi ayatan minal Qur'an. Maka Mus'ab bin Umair setiap kali mengislamkan orang hanya menjelaskan bahwa Islam itu ini secara singkat. Kemudian dia membacakan beberapa ayat Al-Quran. Dan setelah itu apa yang dilakukan oleh Usaid bin Khudair yang tadinya dia marah-marah, bahkan membawa apa? Panah dengan pedang. Dia mengatakan, kalau seandainya di antara kalian masuk mengikuti agama ini, apa yang dilakukan? Apa kata Mus'ab bin? Tagtasil, engkau mandi, ya, wa tutahhir saubaika, dan termasuk pakaianmu ini yang najis, kalau najis dicuci sampai bersih, ganti dengan yang bersih. Wa tashhadu syahadatal haq, kemudian setelah itu cukup hanya mengungkapkan 2 kalimat apa? Syahadat, dan sudah masuk Islam. Subhanallah, tanpa pinggir panjang Usaid bin Khudair di hadapan Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah dan beberapa orang yang ada di kabilah Ashhal, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu, nah ini pemimpinnya. Dan kalau pemimpinnya masuk, biasanya yang di belakangnya juga apa? Masuk. Makanya subhanallah, ada ustadz kita, ya, Ustadz Sabun disebutnya. Berdakwah di mana? Di Papua. Kenapa disebut Ustadz Sabun? Karena orang masuk Islam gara-gara disuruh mandi. Jadi dia dakwah nggak ceramah. Dia dakwah hanya ngajak orang supaya apa? Mandi pakai sabun. Maka akhirnya dikenal dengan sebutan Ustadz siapa? Ustadz Sabun. Subhanallah, ternyata dakwah di sana luar biasa. Tapi begitu ada pemimpin kaumnya yang masuk Islam, itu satu kampung mereka semua apa? Masuk Islam, ya. Dan bahkan ada yang lucu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Banyak kaum muslimin khususnya daerah-daerah timur masuk Islam, tapi mereka masih belum bisa meninggalkan yang namanya makan khinzir, daging babi itu nggak bisa. Kita nggak boleh. Udah kamu nggak usah, biar aja masuk Islam. Subhanallah, beberapa dai, ya, dari Sulawesi khususnya mereka yang suku-suku Bugis ini, subhanallah, hampir di semua daerah-daerah pinggiran-pinggiran itu mereka. Dan mereka awalnya nggak menyampaikan Islam, berdagang, tapi banyak akhirnya mendirikan masjid, melihat kelakuannya baik, banyak yang masuk Islam. Subhanallah, bawa kelinci. Awalnya ini apa kelinci? Ternyata diternak banyak, coba ternyata enak. Lama kelamaan alhamdulillah mereka yang tadinya terbiasa makan babi bisa meninggalkan, ya. Memang harus seperti itu. Subhanallah. Ini yang dilakukan oleh siapa? Mus'ab bin Umair sampai Usaid bin Khudair pemimpinnya masuk Islam. Nah, kemudian kata Usaid bin Khudair, ini ada satu orang lagi, ya. Ada satu orang lagi yang kalau dia masuk Islam, yakin pasti Bani Ashhal semuanya akan masuk apa? Islam, ya. Siapa namanya? Sa'ad bin Mu'az. Ini yang orang ketika meninggal bergetar arsy-Nya Allah. Rasulullah mengatakan ketika Sa'ad bin Mu'az ini meninggal, arsy-Nya Allah bergetar dan 70.000 malaikat mereka berlomba-lomba ingin memandikan orang ini. Kenapa? Subhanallah, gara-gara orang ini masuk Islam, satu kaum Bani Ashhal semuanya paginya dia masuk Islam, sorenya pindah agama semua. Makanya orang ini luar biasa, ya. Bagaimana dakwahnya? Sama. Ketika dia ketemu dengan Usaid, gimana tadi? Orang yang kau datangi Mus'ab. Dia ceritakan, dia menceritakan sesuatu, kayaknya memang bikin penasaran. Coba ada yang kau temui, ya. Dan Usaid sudah mengatakan kepada Mus'ab bin Umair,
Kalau orang ini masuk Islam, bisa dipastikan nanti semua kaumnya akan masuk Islam. Ya, akhirnya apa? Sama dia. Awalnya marah-marah, sedang apa ini? Kok berani-beraninya masuk kampung orang main ceramah? Ya kan? Mungkin bahasa kitanya seperti itu. Subhanallah. Akhirnya kata Mus'ab bin Umair, "Awataq'ud wa tasma." Sudi engkau duduk sebentar. Ya. Ini malah sekarang Bapak yang dipakai oleh orang-orang marketing. Coba bayangkan, kita masuk mall, masuk apa? Bapak boleh minta waktunya 1 menit. 1 menit aja. Sebentar. Gitu. Kita kalau mau orang sampai sebentar. Kita kan yang tadinya nggak mau juga dengan bahasa yang halus, sopan. Makanya dalam Islam nggak boleh memaksa orang. Apalagi menteror orang. Apalagi umpamanya kita masuk ke rumah orang bawa senjata ngangkat. Nggak boleh. Karena apa? Orang kalau masuk Islam karena terpaksa percuma. Karena nanti dia nggak mungkin mau sholat. Nggak mungkin mau puasa. Yang ada kalaupun masuk Islam justru nanti malah akan apa? Merusak Islam. Jadi dia masuk Islamnya itu harus berdasarkan apa? Pilihan, kesadaran, logikanya masuk, keimanannya masuk, dan tentu ini mendapatkan hidayah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa'arada alaihi Islam, dijelaskan Islam itu adalah mengajak kepada tauhid, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti ajarannya adalah menjauhkan dari kemusyrikan dan akan menyelamatkan di dunia sampai nanti di akhirat. Dibacakan beberapa ayat Al-Qur'an. Kemudian sama dengan Usaid bin Khudair yang tadinya dia marah-marah mengatakan, kalau di antara kalian mau masuk agama ini apa yang dilakukan? Sama kata Mus'ab bin Umair, mandi, bersihkan bajunya kalau ada kotoran najis, ya. Kemudian cukup mengucapkan kalimat apa? Syahadat wa tashhadu syahadatal haq, ya, mengucapkan 2 kalimat. Dilakukan pada saat itu juga. Kemudian setelah itu pulang, dan apa yang terjadi? Ma'amsa, tidaklah masuk waktu sore daripada keislaman ini Sa'ad bin Mu'adz, kecuali semua Bani Ashhal, rumahnya yang ada di Bani Ashhal semuanya sudah masuk Islam. Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'adz mengatakan ketika dia pulang ke kampungnya, ya, kata Asad apa? Setiap laki-laki dan perempuan di antara kalian haram hukumnya berbicara dengan saya hatta tu'mina billahi wa rasul, sampai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Karena dia punya power nih, kekuatan. Tapi kalau yang nggak punya kekuatan, Mus'ab bin Umair nggak boleh dia main kekuatan. Kenapa? Percuma. Tapi ini dipercaya oleh kaumnya, ikut semua, dan nggak mungkin seorang kepala kaum dia akan dipercaya oleh kaumnya kalau dia memang tidak memiliki nilai dan manfaat pada kaumnya. Makanya ketika disampaikan ini, semua orang berbondong-bondong masuk Islam, sampai ketika masuk waktu sore itu subhanallah semua kabilah Bani Ashhal semuanya sudah masuk Islam, ya. Makanya subhanallah di kota Madinah yang pertama kali mengadakan sholat Jumat adalah Mus'ab bin Umair sebelum datangnya Rasulullah SAW ketika peristiwa hijrah dengan siapa? Abu Bakar Siddiq. Jadi Mus'ab bin Umair ini membina, kemudian mengajarkan kepada kaumnya, ya. Kalau kita sekarang mungkin tidak persis sama dengan Mus'ab bin Umair. Di masyarakat kita butuh apa? Datangkan orang yang memang ahli di bidangnya. Karena kondisinya mungkin berbeda, ya. Dan alhamdulillah masih ada sampai hari ini beberapa kelompok yang sengaja datang ke rumah-rumah, datangi, hanya ngajak orang sholat, ngajak orang beribadah, dan mereka tidak minta apa-apa. Ini juga termasuk adalah kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang yang berjasa masuknya Islam di kota Madinah adalah siapa? Mus'ab bin Umair, karena dipilih oleh Rasulullah SAW. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali ada orang Madinah yang masuk Islam, maka pahalanya ngalir kepada catatan tabungan siapa? Mus'ab bin Umair, ya. Termasuk siapapun di antara kita yang datang ke sebuah kampung, ke sebuah tempat, bahkan mungkin hanya 1 orang. Dan Rasulullah pernah mengatakan, ya, siapa yang dengannya Allah mendatangkan hidayah kepada seseorang, 1 orang saja, khairun minad dunya wa ma fiha, orang ini di sisi Allah mendapatkan keutamaan lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Dalam riwayat ini disebutkan khairun min humurin nam, lebih baik daripada unta merah. Artinya lebih baik daripada dia sekarang punya mobil yang paling mahal, Ferrari atau apa namanya.
Ini adalah keutamaan orang yang berdakwah. Makanya kita kalau tidak bisa seperti Mus'ab, minimal seperti As'ad bin Zuror. Gitu, ya. Yang apa? Membukakan. Kita nggak bisa berbicara, nggak bisa menunjukkan, nggak bisa menjelaskan. Minimal kita menjadi apa? Sarana dan wasilah orang-orang yang memang bisa menjelaskan. Insya Allah dua-duanya sama akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orangnya masih muda, berdakwah luar biasa, dan inilah yang memang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah hijrah, dan di kota Madinah kaum muslimin sudah sangat kuat, makanya Rasulullah hijrah dengan para sahabat semuanya, ya, datang dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Mekah, ya, dari kota Mekah ke kota Madinah, Rasulullah membangun masjid, ya, kemudian mempersaudarakan kaum muslimin. Di tahun kedua Hijriah terjadilah perang apa? Perang Badar. Mus'ab bin Umair, subhanallah, termasuk di antara sahabat yang ikut perang Badar. Dan saya selalu mengingatkan, perang Badar ini perang yang paling berat. Makanya sahabat yang ikut perang Badar biasanya dikasih gelar apa? Al-Badri, ya, orang yang ikut pada peperangan Badar. Kenapa? Kaum muslimin jumlahnya hanya 300, orang-orang Quraisy jumlahnya berapa? 1000. Kemudian yang kedua, ini adalah peperangan pertama dan kejadiannya persis di bulan Ramadan, dan ini adalah Ramadan pertama bagi kaum muslimin. Awal disyariatkannya ada puasa Ramadan. Jadi ini kondisinya berat sekali. Tapi subhanallah, dengan izin Allah, dengan pertolongan dari Allah, kaum muslimin diberikan kemenangan, bahkan termasuk yang mendapatkan tawanan perang dan jumlahnya banyak. Dan di antara tawanan perang yang ditawan oleh kaum muslimin ada adiknya Mus'ab bin Umair. Ya, ketika ditawan, kemudian dipegang, ya, melihat berjumpa dengan adiknya namanya Aziz. Apa kata Mus'ab bin Umair kepada sahabatnya yang lain? Tolong jaga baik-baik orang ini. Karena apa? Ibunya orang kaya. Ini kalau ditebus, tebusannya pasti mahal. Maksudnya untuk menakut-nakuti. Ya, karena pilihannya pada saat itu Rasulullah, kalau tidak ada yang nebus, maka setiap mereka yang nggak punya harta boleh menggantinya dengan mengajarkan apa? Satu orang tawanan mengajarkan 10 orang kaum muslimin yang berada di mana? Di kota Madinah. Subhanallah. Akhirnya ibunya datang dari kota Mekah, tanya, berapa tebusan yang paling mahal untuk orang Quraisy? Ya, yang mewakilinya pada saat itu mengatakan 4.000 dirham, 4.000 dirham. Kata ibunya, karena dia orang kaya, sudah, saya tebus anak saya, nih saya kasihkan 4.000 dirham. Akhirnya dibawa pulang. Ya, kemudian setelah itu terjadi perang Uhud, dan inilah, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir kisah daripada Mus'ab bin Umair. Jadi beliau ditunjuk oleh Rasulullah SAW dalam perang Uhud ini untuk memegang bendera. Dan memegang bendera ini pertanda bahwa ini kaum muslimin menang atau kalah. Jadi taruhannya ketika bendera ini jatuh, maka pertanda musuh mengisyaratkan bahwasannya kaum muslimin sudah apa? Kalah. Dan ini dipegang oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Terjadi perang berkecamuk, dan ketika perang Uhud ini memang Allah menguji kaum muslimin, dan setiap kita pasti akan diuji oleh Allah dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan apapun pasti akan ada ujiannya masing-masing. Ya, kalau dulu mereka harus perang dan sebagainya, kita akan diuji dia. Akhirnya apa? Berperang, dan ada 50 pasukan yang memang ditugaskan oleh Rasulullah untuk memanah, dan kata Rasulullah, menang atau kalah jangan ada yang bergeser dari tempat ini. Namanya Bukit Rumah. Ya, akhirnya mereka kaum muslimin menang. Ternyata pasukan yang diisyaratkan Rasulullah jangan bergeser, ini mereka tidak mengikuti perintah Rasulullah. Mereka turun ingin segera mengambil apa? Mengamankan ghanimah, harta rampasan perang. Akhirnya apa? Khalid bin Walid naik dari atas bukit Uhud menyerang kaum muslimin, dan sampai kaum muslimin dulu lantah. Bahkan ada informasi bahwasannya Rasulullah SAW apa? Meninggal. Ternyata yang terbunuh ini bukan Rasulullah tapi Mus'ab bin Umair. Jadi ada seorang namanya Abu Qami'ah. Dia nggak tahu muka Rasulullah, nggak kenal Rasulullah, tapi orang-orang Quraisy mengatakan siapa yang bisa membunuh dan mendapatkan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan apa? Hadiah. Subhanallah. Dia bersemangat sekali ketika melihat ada seorang Mus'ab bin Umair sedang memegang bendera, tangan kanannya tebas, jatuh. Akhirnya ditarik pakai tangan kiri. Dan subhanallah, ini mudah-mudahan ngiri kita kemarin, ya.
Ada ibu-ibu sedang mimpin majelis ta'lim baca Quran, tiba-tiba langsung apa? Meninggal. Ini Mus'ab bin Umair ketika tangannya patah ditebas, dia bukan berteriak mengeluh atau apa, hanya membacakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul. Artinya bisa hidup bisa mati sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Ini yang diulang-ulang. Kemudian ditebas lagi tangan kirinya sampai akhirnya didekap. Ya, sampai akhirnya terbunuh. Kemudian Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengambil benderanya dan beberapa sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, dan Rasulullah SAW pun terluka di bagian kepalanya, ada yang berdarah-darah, bahkan gigi gerahamnya Rasulullah apa? Patah. Sampai turun malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kalau Allah mengizinkan dengan permintaan darimu, saya akan jungkir balikan ini bukit Uhud. Kenapa? Karena Rasulullah dalam peperangan ini mendapatkan perlakuan yang luar biasa sampai berdarah-darah siapa? Rasulullah SAW. Akhirnya kata Rasulullah, jangan wahai malaikat Jibril. Mungkin kalau kita ya kan ditawari kayak itu, kira-kira diambil nggak apa-apa? Ya kan? Saya datang ini satu batalion nih. Ya kalau kita mungkin sikat sudah. Ya kan? Tapi subhanallah Rasulullah enggak. Ya, Rasulullah adalah rahmat, ya, lebih memikirkan bagaimana umat, lebih memikirkan bagaimana supaya orang ini nanti banyak yang beriman. Karena kalau umpamanya mereka dijungkir balikan, matikan, selesai urusannya, nggak ada ceritanya. Kata Rasulullah ketika beliau di Bukit Uhud, bahkan ketika di Taif dilempari, kalau bapaknya, kakeknya, neneknya nggak beriman, saya masih berharap kepada Allah mudah-mudahan keturunannya apa? Mereka beriman. Dan hari ini kita menyaksikan Arab Saudi 100% Muslim. Arab Saudi 100% apa? Muslim. Ini bagaimana kalau Rasulullah nggak sabar? Mungkin penduduk Uhud itu dijungkir balikan. Tapi Rasulullah termasuk orang yang sabar. Beliau adalah rahmatan lil alamin, ya, seperti itu. Dan akhirnya Mus'ab bin Umair ini terbunuh persis di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika melihat Mus'ab bin Umair ini sudah meninggal, beliau membacakan ayat minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman mereka sudah membenarkan janjinya kepada Allah. Maksudnya hidupnya diisi untuk berdakwah, ketika meninggal di jalan yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal dalam keadaan apa? Syahid. Akhirnya apa? Rasulullah SAW sedih sekali di perang Uhud karena meninggal siapa? Pamannya juga Al-Abbas. Rasulullah bersedih luar biasa. Kemudian ketika menguburkan para syuhada Uhud ini, dikuburkan di pemakaman khusus, sampai sekarang masih ada. Jadi kita kalau ziarah ke Bukit Uhud, ada pemakaman kurang lebih ada 70 orang sahabat yang dimakamkan di situ. Bahkan sebagian sahabat dikuburkannya berjamaah. Makanya Rasulullah ketika akan menguburkan, lihat siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kata Rasulullah, karena ini ditumpuk, yang paling banyak hafalan paling dulu, baru nanti di atasnya. Nah ini dikuburkan. Dan akhirnya apa? Subhanallah, ada kisah yang sangat-sangat luar biasa. Ini diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, diantaranya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini ketika dia sedang mau buka puasa, dihidangkan makanan. Tiba-tiba dia menangis. Kenapa engkau menangis? Apa kata dia? Telah meninggal beberapa sahabat Rasulullah dan mereka tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit. Di antaranya yang saya menyaksikan langsung adalah siapa? Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab bin Umair ini meninggal mau dikuburkan, itu hanya memiliki burdah, satu kain. Dan kata Abdurrahman bin Auf, ketika ditarik dari kakinya untuk menutup kepalanya, kakinya terbuka. Ditarik lagi ke bawah, kepalanya terbuka. Sampai akhirnya para sahabat, subhanallah, makanya malu kita kepada Allah. Kalau hari ini umpamanya pakai baju ini, baju yang mana ini? Padahal di lemari, beberapa pilihan. Ini bayangkan kaum muslimin pada saat itu. Mereka orang yang paling dekat dengan Allah. Mereka berjuang di jalan Allah, hidup dan matinya untuk Allah. Sampai kain kafan aja apa? Nggak ada. Akhirnya ditutup dengan idkhir. Idkhir ini pohon, ya. Nah, ditutup daun-daunnya ini yang ada di pohon ini. Kemudian disitulah dimakamkan siapa? Mus'ab bin Umair. Jadi sebagian daripada kain kafannya baju, sebagiannya adalah daun daripada pohon idkhir. Saya kira di Indonesia sampai hari ini, semiskin apapun orang, kalau kain kafan insya Allah akan ada yang nyumbang.
Bahkan di beberapa masjid kalau ada yang meninggal sudah disiapkan, bahkan sudah dipotongkan sesuai dengan ukurannya. Tapi ini orang yang seumur hidupnya dakwah dan banyak sekali orang yang masuk Islam karenanya, ketika meninggal hanya memiliki satu apa? Satu kain saja, itu pun ketika ditutup untuk menutupi badannya, ke atas bawahnya terbuka, ke bawah atasnya terbuka, sampai harus ditambah dengan apa? Daun daripada pohon idkhir. Nah ini mudah-mudahan dengan membaca kisah Mus'ab bin Umair ini, kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin malu kalau sedikit-sedikit mengeluh, merasa bahwa kurang. Memang dunia ini pasti akan kurang. Karena apa? Kenikmatan dunia ini hanya mata, kenikmatannya sesaat. Tapi kalau kenikmatan yang abadi, kekal, hanya akan kita dapatkan nanti di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa mudah-mudahan sebagaimana dikumpulkan di rumah Allah, di masjid ini, Masjid Al-Falah, kita semua nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang disampaikan khususnya terkait dengan sahabat Mus'ab bin Umair, falyatafaddal wallahu taala a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Subhanallah. Ya, Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Dari ibu-ibu. Tat. Nah. Tanya Tat. Yeah. Tat, tadi kan masalah tawanan perang Tat. Ketika ada yang ditangkap menjadi tawanan perang, maka pertama ditebus dengan harta ya. Dengan harta yang sangat banyak jika orang kaya ya. Terus yang kedua, jika dia bisa mengajar, menulis dan membaca, maka mengajar. Saya pernah baca buku Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Dr. Syafiqur Rahman Al-Mubarak Puri. Syafiqur Rahman ya, Ar-Rahiqul Maktub ya. Itu yang kita dengarkan para sahabat itu kan ya tadi yang kasih sayangnya begitu tinggi. Tapi di buku itu pernah para sahabat itu mengumpulkan para tawanan perang sekitar 300 orang, masalah ya. Dan itu dibantai habis gitu loh. Dibunuh dan langsung dikubur massal gitu loh. Contoh, Umar ambil 10 atau 20 orang, dibantai, palanya habis, kubur. Apakah benar Ustaz? Wallahu taala alam. Kalau terkait dengan di perang Badar ya. Karena di perang Badar ini, kalau mungkin di kejadian apalagi setelah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah dan sebagainya, itu memang fakta sejarahnya kita nggak bisa menolak. Ada ya kaum muslimin yang mereka berlebih-lebihan datang ke sebuah daerah, mereka menolak, langsung dibantai. Gitu ya. Itu memang ada dan kita tapi itu bukan ajaran Islam. Ini pelakunya orang muslim gitu. Maksudnya tidak mempresentasikan bahwa itu ajaran Islam ya. Tapi seingat saya memang kalau di perang Badar ini Rasulullah ketika mendapatkan tawanan ini bermusyawarah kepada menurut kalian apa? Gitu. Dan Rasulullah selalu bermusyawarah. Kata Umar, bantai semua. Kenapa? Mereka dulu yang mengusir kita asyur. Tapi kata Abu Bakar, jangan. Tadi orang-orang yang mereka punya harta banyak biar ditebus. Dan ini hartanya masuk ke Baitul Malil muslimin. Dan kalau yang gak bisa tapi mereka pandai, ajarkan penduduk kota Madinah ini khususnya kaum muslimin, satu orang mengajari 10 membaca dan menulis. Dan Rasulullah SAW lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Makanya yang dipraktekkan, yang dipakai adalah pendapatnya siapa? Abu Bakar. Walaupun ada akhirnya dikoreksi bahwa yang benar pendapatnya adalah pendapat siapa? Umar bin Khattab. Gitu ya. Bahkan sampai makanya Rasulullah kalau melihat Umar bin Khattab ini memang luar biasa memujinya. Di antara punya, wahai Umar, kalau engkau lewat di satu gang, di situ ada setan pasti pindah ke gang yang lain. Dan yang kedua, beberapa ayat turun itu gara-gara perkataan Umar yang memang tidak digubris, tapi ternyata perkataannya apa? Benar. Ya. Makanya kata Salam, kalaulah di antara umat ini ada muhaddatsin. Muhaddatsin itu orangnya levelnya di bawah Nabi dan Rasul, tapi dia seolah-olah mendapatkan ilham, maka di umatku adalah siapa? Umar bin Khattab. Ya. Tapi kalau di perang Badar, wallahu taala alam, saya perlu membaca ulang ya, bahwa memang Rasulullah lebih cenderung tadi ke pendapat Abu Bakar. Ya. Kalau sampai dibantai atau apa,
terjadi pembunuhan dan sebagainya, wallahu ta'ala. Tapi kalau yang tadi ditebus kemudian diperintahkan untuk mengajar ya 10 orang kaum muslimin, insya Allah bisa dipastikan riwayatnya, kebenarannya. Tapi kalau tadi ada yang sampai dibunuh, apalagi jumlahnya massal gitu ya, ini saya perlu membaca ulang untuk memastikan kemudian riwayatnya apakah kuat atau tidak gitu ya. Ya, karena kan Dr. Safifur Rahman Al-Mubarakpuri itu kan salah satu pemenang ya, penulis Juara, sirah ya, juara. Nah itu kan berarti kan sudah istilahnya sudah diuji sama para ulama-ulama Timur Tengah kan saya. Nah itu di dalam situ juga aneh juga baca kok sadis banget gitu, sadis gitu loh. Nah kita tahu kan cuma ya tadi kan tawanan perang, suruh ngajar, tebus. Tapi itu ya itu kan sesuatu hal yang ya di luar kebiasaan kita mendengar sirah gitu loh, Ustaz. Ya, makanya perlu dicek, dan memang betul bahwa Ar-Rahiqul Maktum ini juara 1 sayembara yang dilaksanakan oleh Rabithah Alam Islami di Kota Mekah, dan beliau dapat juara 1. Dan Bapak kalau buka di situ, Rasulullah dilahirkan bukan tanggal 12 tapi tanggal 9. Karena apa? Orang-orang India punya kalender bisa ngitung ke belakang. Kalau sekarang misalkan saya nggak tahu lahirnya Hijriah apa, kan kita rata-rata nggak tahu ya. Nah sekarang bisa buka di HP, hitung mundur muncul. Nah ini mereka dari dulu sudah punya kalender yang secara turun-temurun. Kata mereka kan yang disepakati Rasulullah itu lahir hari Senin. Kalau hari Senin dilihat di kalender nggak mungkin ini tanggal 12. Kalau hari Senin berarti tanggal 9 gitu ya. Nah termasuk riwayat-riwayat ini memang apalagi yang seperti ini kan nanti akan image-nya bahwa Islam ini apa? Disebarkan dengan pedang. Bahwa kaum muslimin itu haus apa? Haus darah ya, dan ini yang diinginkan oleh orang-orang orientalis supaya apa? Islamophobia, orang ketika mendengar Islam takut ya, orang baru mendengar Islam saja mereka tidak punya simpati, empati, apalagi kalau umpamanya ingin mempelajari. Makanya ini perlu nanti mudah-mudahan kita pastikan ditahqiq ulang ya, dan kalaupun ada riwayat-riwayat ini mungkin karena mungkin banyak, kita lihat mana yang paling kuat. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Nah, mungkin ada lagi Bapak-bapak, pertanyaan Pak Karim. Pak Karim. Apa? Pak RT. Ibu-ibu ada, Bu? Oh, tidak ada, Tat. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, mari Bapak-bapak kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.